Halo, selamat datang di Playbook Mastery Podcast. Di episode ini, saya ngobrol bareng Pak Matthew Jayadi, pakar keuangan yang udah lama mendalami kenapa orang-orang yang secara teknis tahu cara ngatur uang tetap aja selalu boncos di akhir bulan. Dan jawabannya ternyata bukan soal matematika, sama sekali bukan. Pak Matthew bilang, hampir semua keputusan finansial kita itu 100% disetir oleh psikologi, ego, luka lama, dan ketakutan yang bahkan kita sendiri nggak sadar ada. Jadi, kalau kamu pernah heran, kenapa kamu bisa disiplin banget di hal lain, tapi giliran soal uang tiba-tiba nggak punya rem, episode ini mungkin ada jawabannya. Langsung aja, gas! Selamat datang di Playbook Mastery Podcast. Saya host Anda, Adrian Wijaya. Hadir di sini seorang pakar keuangan, Pak Matthew Jayadi. Aku tahu banyak dari kamu yang dengerin obrolan ini tuh lagi ngerasa capek banget. Iya, capek mental, capek fisik ya. Bener, kamu bangun pagi, nembus kemacetan, kerja keras seharian, tapi entah kenapa rasanya selalu kurang. Uang tuh kayak numpang lewat doang di rekening. Betul, numpang lewat. Rasanya tuh kayak disuruh lari sprint di atas treadmill, tapi tombol kecepatannya terus dinaikin sama orang lain. Dan di awal obrolan ini aku mau langsung bilang ke kamu, itu bukan sekedar perasaan lebay kamu aja. Sama sekali enggak, datanya mengkonfirmasi itu. Nah, datanya emang sekeras itu. Lebih dari 70% milenial dan Gen Z saat ini ngerasa kalau ngebangun kekayaan itu ya udah mustahil di luar jangkauan mereka. Angka yang luar biasa tinggi ya. Sangat tinggi. Banyak banget yang ngerasa cuma hidup di mode survival spending. Sekedar bertahan hidup dari gajian ke gajian. Bahkan, riset terbaru nunjukin 32% anak muda sekarang itu terpaksa pakai buy now pay later atau ya pay later. Cuma buat beli kebutuhan pokok sehari-hari kayak beras sama sabun. Buat beli sembako, pakai utang, itu alarm bahaya sebenarnya. Benar. Menggunakan pay later buat belanja bulanan itu ibarat kamu nelan obat penahan sakit tingkat tinggi waktu tulang kakimu patah. Iya, nggak nyembuhin akarnya. Sama sekali enggak. Emang rasa sakitnya hilang hari ini, kamu jadi bisa lanjut lari. Tapi karena kamu terus lari dengan tulang yang patah, kakimu dijamin hancur total besok paginya. Analogi yang sangat pas. Makanya sebagai orang yang pengen lihat kamu berhasil, aku harus nekanin ini. Bukan salahmu kalau sistem ekonomi ini kerasa sangat-sangat mencekik. Misi bedah materi kita hari ini bukan buat nyeramahin kamu soal gaya hidup. Kita nggak akan ngomongin soal berhenti beli kopi susu ya. Nah, enggak, sama sekali. Kita di sini buat membongkar logika main dari sistem keuangan modern. Kita bakal ngupas riset dari Stanford University, terus data literasi finansial dari Morgan Franklin, sampai insight tajam dari pakar-pakar kayak Morgan Housel dan Raymond Chin. Materi yang sangat solid. Target kita cuma satu, ngebekelin kamu dengan mindset dan strategi gerilya supaya kamu bisa berhenti sekedar bertahan hidup dan mulai main cantik ngebangun kemerdekaan finansialmu sendiri. Karena realitas di lapangan emang sekeras itu, seringkali kan narasi publik di luar sana itu ngambil jalan pintas ya dengan menyalahkan anak muda. Lalu gitu kan, dibilang lembek lah, boros lah. Nah itu, dibilangnya generasi sekarang kurang kerja keras, terlalu lembek, atau uangnya habis cuma karena keseringan nongkrong beli es kopi susu. Tapi begitu kita bedah data makroekonominya, rasanya sangat nggak adil kalau kita nyimpulin sesederhana itu. Kenapa tuh? Apa yang sebenarnya terjadi di level makro? Kita ini lagi ada di sebuah era di mana biaya hidup dasar, contohnya perumahan dan pendidikan, itu meroket berkali-kali lipat dibandingin inflasi umum. Di sisi lain, upah real, maksudnya daya beli dari gaji yang kamu terima tiap bulan, justru cenderung jalan di tempat. Jadi gajinya mandet, tapi harga rumah naik gila-gilaan? Persis. Jadi, perasaan kewalahan dan putus asa yang kamu rasakan itu bukan tanda kalau kamu lemah, melainkan itu respon yang sangat-sangat logis terhadap tekanan sistemik yang nyata. Ini yang bikin aku langsung mikir keras. Di satu sisi, sistemnya emang lagi brutal.
Tapi di sisi lain, kalau kita perhatiin, kampanye soal literasi finansial ini kan lagi kencang-kencangnya digenjot ya. Iya, di mana-mana bahas literasi keuangan. Bener, di Amerika Serikat aja sekarang ada 36 negara bagian yang mewajibkan pelajaran keuangan sebagai syarat anak SMA bisa lulus. Standar dari Stanford University bahkan udah netapin ada 3 besar atau the big three konsep keuangan fundamental yang wajib banget dikuasain sama semua orang. The Big Three, bunga majemuk, inflasi, dan diversifikasi risiko. Nah itu, sekarang buang jargonnya sebentar. Teorinya kan sebenarnya sesederhana ini ya, biarkan uangmu beranak pinak seiring waktu, terus waspada nilai uangmu turun karena harga barang naik, dan jangan pernah taruh semua telurmu di satu keranjang. Teorinya emang sesimpel itu. Pertanyaanku, kalau rumusnya emang sesimpel itu, kenapa 47% anak muda masih ngasih nilai C atau lebih jelek untuk rapor keuangan mereka sendiri? Terus kenapa masih ada 40 juta anak muda yang termakan mitos konyol kalau sekedar ngecek credit score di aplikasi itu bakal bikin nilainya turun? Itu ironis sih. Banget. Kayaknya ada jurang yang sangat lebar antara teori matematika di buku teks sama kenyataan yang ada di kepala kita. Coba kita bedah jurang tersebut. Jurang itu muncul karena industri keuangan selama puluhan tahun tuh salah diagnosis. Salah diagnosis gimana maksudnya? Mereka berasumsi bahwa ngelola uang itu cuma soal matematika murni. 2 tambah 2 sama dengan 4. Padahal keputusan finansial sehari-hari itu hampir 100% adalah keterampilan psikologis. Ini murni soft skill. Oh, jadi bukan soal jago ngitung ya? Bukan. Ketika Stanford merumuskan 3 besar itu, secara teknis mereka nggak salah. Itu fondasi yang sangat solid. Tapi tahu rumusnya itu nggak serta-merta bikin otak kita mampu mengeksekusinya di dunia nyata. Apalagi kalau udah kecampur emosi kan? Nah, itu poinnya. Apalagi ketika emosi, gengsi, dan ketakutan udah ikut campur. Raymond Chin pernah ngasih wawasan yang sangat akurat soal ini. Dia bilang, nggak ada orang yang benar-benar gila dalam mengatur uang. Gak ada yang gila. Tapi kan banyak keputusan finansial yang kelihatannya konyol banget dari luar. Kelihatannya konyol dari kacamata kita. Tapi setiap keputusan yang diambil seseorang, sekonyol apapun itu dari luar, selalu masuk akal bagi mereka pada saat itu. Keputusan finansial kita itu sangat disetir oleh bagaimana kita dibesarkan. Bisa kasih contoh spesifik? Bisa. Coba kamu bayangin seseorang yang lahir dan besar dalam kemiskinan ekstrim. Di lingkungan di mana nggak ada jaminan besok tuh bisa makan. Oke, survival mode terus dari kecil. Betul. Ketika orang ini dewasa, dapat kerja, dan tiba-tiba ngabisin gaji pertamanya untuk hal yang impulsif, secara matematika kita bakal bilang itu kebodohan. Pasti dibilang boros, nggak mikir masa depan. Tapi secara psikologis, otak mereka mungkin udah terprogram untuk percaya bahwa uang itu harus segera dihabisin sebelum hilang atau diambil orang lain. Karena konsep merencanakan 20 tahun ke depan itu nggak pernah ada dalam kamus bertahan hidup mereka. Tunggu, berarti selama ini kita sering menghakimi cara orang lain pakai uang dengan kacamata kita yang privilege-nya beda dong? Sangat sering. Kita lupa faktor latar belakang itu. Gila ya, tapi kalau masalah utamanya di psikologi manusia, emangnya otak kita sedemikian nggak siapnya ya buat ngatur gaji tiap bulan? Sangat tidak siap. Coba pikirkan ini secara evolusioner. Selama ratusan ribu tahun, nenek moyang kita itu hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Hunter-gatherer. Ya. Otak manusia purba didesain untuk mengonsumsi sumber daya hari itu juga. Kalau mereka nemu daging atau buah manis di hutan, insting terkuatnya apa? Menghabiskannya saat itu juga. Karena kalau disimpan, makanannya bakal busuk. Tepat sekali. Otak kita itu berevolusi dengan prinsip sekarang jauh lebih berharga daripada nanti. Lalu tiba-tiba, kita dilempar ke sistem keuangan modern yang nuntut kita buat menahan keinginan hari ini demi hasil yang baru bakal kelihatan 30 tahun lagi. Ah, pantesan. Masuk akal banget. Gak heran kita susah banget diajakin investasi jangka panjang. Lawannya insting purba. Persis. Ditambah lagi, konsep sistem keuangan yang kita pakai sekarang ini sebenarnya masih sangat baru. Seumur jagung kalau diukur dari sejarah peradaban manusia. Maksudnya baru gimana? Kan uang udah ada dari zaman dulu. Uang iya, tapi instrumennya. Kita bicara soal reksadana, indeks, itu baru mulai populer di akhir tahun 70-an. Oh benar juga. Kartu kredit masif dan konsep utang konsumen yang menjamur kayak sekarang, itu baru benar-benar lepas landas setelah Perang Dunia Kedua. Belum nyampe seabad ya, berarti. Belum. Nenek moyang kita punya waktu ribuan tahun. Trial and error dari generasi ke generasi cuma untuk belajar cara bertani yang benar.
Sementara kita baru punya waktu sekitar 50 tahun untuk nyoba ngerti gimana cara kerja reksadana indeks atau kartu kredit. Jadi kita semua ini sebenarnya amatir ya. Kita semua ini secara historis adalah amatir yang sedang meraba-raba di dalam sistem yang luar biasa kompleks. Sangat wajar kalau insting bawaan kita lebih sering menjurumuskan kita. Oke, ini mulai kelihatan polanya nih. Kalau otak kita emang terprogram buat ngabisin sumber daya secara instan dan sistem finansialnya bikin kita makin gampang utang pakai paylater segala macam, berarti dorongan yang bikin dompet kita jebol itu sebenarnya bukan karena kita bodoh berhitung, Bukan, sama sekali bukan. tapi karena ego kita yang ngambil alih setir. Nah, mekanisme ego ini kerjanya gimana sih waktu kita lagi scroll toko online malam-malam atau jalan di mall? Disinilah letak jebakan psikologis terbesarnya. Morgan Housel, dalam studinya tentang perilaku keuangan, dia sering nyebutin bahwa dorongan pengeluaran yang besar itu mayoritas berasal dari apa yang dia sebut sebagai psychological itch, rasa gatal psikologis. Rasa gatal psikologis? Pengen garuk dompet gitu? Kurang lebih, orang menghabiskan banyak uang itu bukan karena mereka sangat butuh fungsi utama dari barangnya, tapi untuk ngirim sinyal sosial. Housel pakai fenomena yang dia julukin Ferrari kuning sebagai metafora. Gimana tuh metafora Ferrari kuning? Coba kamu perhatiin, kalau kita melihat seorang pria parubaya yang tiba-tiba bawa Ferrari berwarna kuning menyala di jalanan biasa, apa yang sebenarnya kita lihat? Yang mobil kenceng yang dipakai buat pamer supaya dilihat orang sekompleks. Itu permukaan fisiknya aja. Tapi kalau kita gali lapisan psikologisnya, mobil itu jarang banget dibeli murni karena performa mesinnya. Ferrari kuning itu adalah sebuah trofi. Trofi buat pembuktian diri, itu pelampiasan. Iya, ini seringkali merupakan kompensasi emosional untuk membalut luka lama. Sinyal yang dikirimkan ke jalanan itu berbunyi, lihat saya sekarang bukan orang yang pantas disepelein lagi. Ini dalam banget sih. Jadi pengeluaran ekstrim itu kadang adalah bentuk balas dendam ya. Luka masa lalu bermutasi jadi transaksi kartu kredit yang gila-gilaan. Dan kalau kita ngomongin luka kemiskinan, ini ada kaitannya sama post-traumatic growth syndrome kan? Betul sekali. Sindrom trauma pernah miskin ini adalah salah satu akar dari banyak kekacauan finansial. Karena ketika seseorang pernah ngerasa sangat-sangat tidak berdaya karena nggak punya uang, rasa takut itu terekam kuat di amigdala otaknya. Nancep banget ya traumanya. Nancap. Dan ketika mereka akhirnya punya uang, traumanya muncul dalam dua bentuk yang berlawanan, tapi dua-duanya sama-sama merusak. Tipe pertama adalah mereka yang meledak. Meledak gimana? Mereka nggak bisa berhenti menghamburkan uang, terus-menerus beli barang bermerek atau mobil mewah, karena mereka haus, mereka butuh validasi eksternal bahwa mereka udah naik kelas. Mereka lari dari hantu kemiskinan dengan cara berdandan semahal mungkin. Terus tipe yang kedua? Yang saking takutnya malah jadi pelit ekstrim gitu, persis. Tipe penimbun harta yang paranoid. Mereka mungkin udah sukses ngumpulin kekayaan puluhan miliar, uang yang jauh lebih dari cukup buat hidup tenang. Tapi mereka nggak berani nikmatin sepeser pun. Sayang banget ya. Mereka hidup dalam ketakutan irasional yang melumpuhkan, ngerasa bahwa semuanya bakal runtuh besok pagi, lalu mereka bakal kembali ke titik nol. Dalam dua skenario ini, esensinya sama. Apa tuh esensinya? Mereka nggak mengendalikan uang mereka. Uanglah, beserta trauma di baliknya, yang mengendalikan seluruh identitas dan keputusan hidup mereka. Jangan baper, tapi lapar. Buat kamu yang lagi dengerin, dengarkan ini baik-baik. Ini poin yang krusial banget. Kamu tiap hari kerja lembur, ngejar cuan mati-matian, rela makan mie instan di akhir bulan, cuma supaya bisa nyicil tas branded atau mobil. Tapi jangan-jangan yang sedang kamu kejar itu sebenarnya cuma validasi dari orang-orang yang aslinya nggak peduli sama sekali dengan hidupmu. Itu tamparan keras tapi perlu. Sangat benar. Kalau dihubungin ke obrolan kita sebelumnya waktu membedah teknik intelligence CIA di episode 3, kita sempat bahas konsep yang namanya The Attacher. Oh iya, the attacher. Orang-orang yang menyedot energi. Benar, orang-orang di sekitar kita yang suka nempel, ngasih pujian palsu, menyedot energi kita, tapi diam-diam di belakang itu menyimpan rasa iri kalau kita sukses. Coba bayangin betapa gilanya ini. Apakah kita secara harfiah menghancurkan fondasi masa depan keuangan kita sendiri, membakar gaji bulanan kita cuma untuk pamer sinyal sosial ke para attacher ini, Ironis sekali kan? menyajikan panggung buat orang yang diam-diam dengki sama kita? Itu adalah observasi yang sangat tajam. Menggunakan uang untuk memenangkan kompetisi status sosial,
Apalagi untuk membuat terkesan orang-orang yang menyimpan kedengkian itu adalah definisi dari permainan tanpa akhir. Karena nggak akan ada puasnya. Nggak ada ujungnya. Kenapa? Karena garis finishnya selalu digeser oleh orang lain. Hari ini Anda bangga bisa mencicil mobil kelas menengah. Besok pagi Anda buka Instagram, teman seangkatan Anda baru aja posting beli mobil mewah Eropa secara tunai. Tiba-tiba pencapaian Anda kerasa nggak ada harganya. Langsung insecure lagi ya. Betul. Teman saya punya istilah yang tepat untuk ini. Dirty fuel, atau bahan bakar kotor. Dendam, ingin pamer, hasrat membuktikan bahwa mantan Anda salah, atau ingin dilihat hebat oleh tetangga, itu semua dirty fuel. Tapi tunggu dulu deh. Konsep dirty fuel ini masuk akal kalau dibilang merusak mental. Tapi bukannya di dunia nyata, bahan bakar kotor kayak dendam atau pembuktian diri itu justru yang bikin banyak pengusaha bisa sukses besar dari nol? Itu kan dorongan yang sangat-sangat kuat. Anda benar, dirty fuel itu oktannya sangat tinggi. Ia bisa menjadi pendorong awal yang luar biasa kuat untuk membuat seseorang rela nggak tidur, bekerja gila-gilaan, dan merintis kekayaan di fase awal. Nah, berarti kepake dong. Kepake di awal. Tapi masalah utamanya bukan pada kemampuannya menyalakan mesin, tapi pada residunya. Bahan bakar kotor ini korosif. Bikin karat ya. Persis. Jika Anda terus-menerus memacu hidup Anda dengan rasa dendam dan kebutuhan pamer, mesin psikologis Anda pelan-pelan akan berkarat dan akhirnya hancur berantakan. Wow, interesting. Bahan bakar ini mungkin mengantarkan Anda ke titik kekayaan finansial, tapi di saat yang bersamaan membakar habis kesejahteraan mental Anda. Pada akhirnya, Anda tiba di puncak gunung, tapi sebagai pribadi yang kelelahan, pemarah, dan merasa kosong. Wah, ini clear banget. Kalau bahan bakar pembuktian diri ini endingnya merusak mesin kita sendiri, berarti kita harus putar balik ganti strategi nih. Nggak bisa sekedar ngegas terus pakai ego. Harus ganti strategi. Secara taktis nih, gimana cara gerilyanya buat main aman dalam jangka panjang di tengah sistem yang udah didesain buat nguras dompet kita ini? Perubahan strategi pertama adalah, kita harus misahin secara tegas dua permainan yang berbeda. Permainan mendapatkan uang dan permainan mempertahankan kekayaan. Keduanya butuh mindset yang bertolak belakang. Bedanya di mana tuh? Untuk mendapatkan kekayaan, Anda butuh keberanian mengambil risiko, optimisme tingkat tinggi, terjun ke peluang baru, dan kita harus jujur ya, ada faktor keberuntungan di sana. Pasti ada hokinya. Pasti. Raymond Chin sering mencontohkan kisah sukses awal Bill Gates. Ya, beliau emang sangat cerdas dan punya etos kerja yang di luar nalar. Namun keberuntungannya juga tak terbantahkan. Keberuntungan yang kayak gimana? Pada tahun 68, ia kebetulan disekolahkan di Lakeside School. Itu adalah salah satu dari segelintir tempat di seluruh dunia yang punya akses komputer teletype canggih bagi muridnya. Sebuah fasilitas yang bahkan banyak universitas ternama saat itu belum memilikinya. Kombinasi persiapan dan keberuntungan ekstrim itu melahirkan Microsoft. Betul, ada privilege waktu dan tempat. Nah, tapi begitu Anda bergeser ke permainan mempertahankan kekayaan, aturannya berubah 180 derajat. Ini persis banget, persis seperti konsep formless atau fleksibilitas taktis yang pernah kita bedah di episode 1. Kalau musuhnya ganti, jurusnya harus ganti. Betul sekali. Nggak bisa terus-terusan nyerang membabi buta. Berarti, buat mempertahankan cuan, kita harus bertindak sebaliknya dari optimis tadi. Tepat. Mempertahankan kekayaan justru menuntut rasa hemat yang ketat dan paranoia yang sehat. Anda harus selalu sadar bahwa sehebat apapun return investasi Anda hari ini, pasar bisa berbalik dan melibas Anda besok. Jadi strategi gerilyanya di mana? Intinya ada di satu konsep, menciptakan room for error atau ruang untuk kesalahan. Kehidupan ini kan nggak bisa diprediksi. Mobil Anda bisa rusak mendadak, perusahaan tempat Anda bekerja bisa ngelakuin PHK massal tanpa aba-aba. Jika Anda menginvestasikan seluruh sisa gaji Anda ke dalam saham tanpa menyisakan bantalan uang tunai untuk darurat, Anda sedang bermain tanpa room for error. Tapi kan sering orang mikir kenapa bantalan kas itu sepenting itu, padahal uang kas di bank itu malah kemakan inflasi kan, nilainya turun. Disinilah letak jebakannya. Jika musibah tak terduga itu datang, dan Anda nggak punya dana darurat, Anda akan terpaksa menjual investasi Anda di saat pasar sedang hancur. Anda terlempar dari permainan secara permanen. Cut loss di saat yang paling buruk ya. Iya, ingat konsep bunga majemuk dari Stanford tadi. Bunga majemuk itu butuh waktu puluhan tahun tanpa interupsi untuk bisa menjadi bola salju raksasa. Room for error itulah yang memastikan Anda bertahan hidup cukup lama.
ngelewatin berbagai krisis agar si bunga majemuk punya waktu untuk menyelesaikan sihirnya. Nah, ini nyambung banget sama observasiku. Sering banget kulihat orang berusaha menjadi 100% rasional dalam ngatur uang. Mereka bikin spreadsheet yang rumit banget, ngitung persentase keuntungannya sampai desimal terakhir. Sangat matematis. Iya, hitungan matematis bilang uang tunai di bank rugi kena inflasi 6%, jadi semua gajinya disetor ke reksadana atau saham. Tapi mereka lupa satu variabel. Mereka itu manusia yang gampang panik, bukan robot pengolah data. Begitu harga reksadananya anjlok 30%, mereka stres, panik, dan akhirnya cut loss, rugi besar. Berusaha kelewat logis malah bikin gagal bertahan. Itulah esensi perdebatan antara menjadi rasional melawan masuk akal. Morgan Housel menjelaskan bahwa mencoba menjadi dingin dan rasional, murni berbasis spreadsheet, seringkali justru menjadi bumerang. Gimana maksudnya bumerang? Memegang dana darurat 6 bulan dalam bentuk tunai di bank saat inflasi sedang tinggi, secara matematika rasional emang sebuah kerugian daya beli. Anda kehilangan beberapa persen tiap tahun. Namun, secara psikologis, sangat masuk akal atau reasonable. Karena bikin tenang. Karena bantalan uang tunai itulah yang mencegah Anda dari kepanikan di malam hari. Bantalan itu yang menghentikan jari Anda mencet tombol jual saat melihat portofolio investasi Anda merah darah karena krisis global. Keputusan keuangan terbaik bukanlah yang memenangkan adu argumen persentase di atas kertas. Tapi, Keputusan yang memungkinkan Anda tidur paling nyenyak setiap malam. oke, cuannya udah dibahas, cara misahin bahan bakar emosinya udah dapat, strategi bertahannya lewat room for error juga udah dikunci nih. Kamu udah main cantik sejauh ini. Tapi coba kita mundur sebentar ke gambaran besarnya. Apa sebenarnya endgame dari semua ini? Wah, pertanyaan besar. Kalau kita cuma kerja, nabung, dan main aman bertahan hidup, itu kan kayak lagi main game tapi kita nggak tahu kriteria menangnya apa. Dari sekedar ngumpulin cuan, kita harus bisa naik tangga menuju makna. Saya suka cara Anda menempatkan itu. Dari cuan menuju makna. Dan untuk memahami endgame-nya, kita harus ngubah definisi kekayaan di kepala kita. Maksudnya definisi yang salah selama ini gimana? Di masyarakat, kita sering diajarkan bahwa kekayaan adalah apa yang kelihatan. Baju branded, mobil mahal, tapi kebenarannya, kekayaan sejati adalah apa yang tidak Anda lihat. Wealth is what you don't see. Apa yang nggak kelihatan? Kekayaan sesungguhnya adalah mobil SUV mewah yang Anda putuskan untuk tidak jadi dibeli, liburan kelas atas ke Eropa yang Anda tunda, atau jam tangan puluhan juta yang tidak melingkar di pergelangan tangan Anda. Kekayaan adalah aset finansial di dalam rekening yang belum Anda ubah menjadi barang yang kasat mata. Tunggu. Jadi maksudnya kita nabung banyak-banyak cuma buat lihat angka di rekening gitu, bukan buat dinikmatin. Kalau uangnya nggak dibeliin barang, terus buat apa capek-capek nyari duit? Bukan berarti tidak dinikmati. Tapi, kita menggeser apa yang sebenarnya Anda beli dengan uang tersebut. Oke, jadi kita beli apa nih? Setiap kali Anda memutuskan untuk tidak membelanjakan penghasilan Anda demi sebuah pameran status, Anda sebenarnya sedang membeli sesuatu yang nilainya jauh-jauh lebih tinggi. Anda mengklaim selembar tiket otonomi untuk masa depan Anda. Anda sedang membeli kemerdekaan finansial. Wah, kemerdekaan. Ya. Dan kemerdekaan ini bukan cuma milik miliarder. Ada spektrumnya untuk kita semua. Memiliki tabungan darurat 2 juta rupiah berarti Anda merdeka dari serangan panik kalau tiba-tiba aki motor Anda mati di tengah jalan. Bener. Memiliki tabungan gaji untuk 6 bulan berarti Anda merdeka dari ketakutan untuk resign besok pagi dari atasan yang abusive dan manipulatif. Uang yang tidak dihabiskan itu memberikan Anda ruang untuk bernafas, memberikan opsi, dan pada akhirnya memberikan kendali mutlak atas waktu Anda sendiri. Mantap. Berarti uang pada akhirnya sekedar alat tukar supaya kita bisa beli balik waktu kita ya. Tepat. Kalau kendali waktu udah di tangan, bos udah nggak bisa nekan kita seenaknya, urusan cicilan juga aman. Nah, otomatis musuh utama yang tersisa tinggal ego kita sendiri kan? Musuh yang paling berbahaya. Gimana caranya kita tahu kapan harus nekan rem, kapan mainnya ini selesai? Mengetahui di mana letak garis finish, kapan harus berkata cukup, itu adalah ujian tertinggi dari semua ini. Kalau Anda tidak mendefinisikan kata cukup, kekayaan justru akan menghancurkan Anda. Ada contoh kasusnya nggak buat ujian ini? Ada satu studi kasus nyata yang sangat kelam tentang ini. Kisah Rajat Gupta. Dia ini mantan CEO McKinsey.
Sebuah pencapaian yang luar biasa karena ia lahir dari keluarga yang sangat biasa. Melalui kecerdasan dan kerja keras yang di luar nalar, ia mendaki puncak dunia korporasi global. McKinsey loh, gede banget itu. Sangat besar. Pada puncaknya, kekayaan bersih Gupta diperkirakan mencapai 200 juta dolar. Uang sebanyak itu tidak hanya cukup untuk menjamin kehidupannya sendiri dengan kemewahan, tapi juga menyokong anak cucunya selama beberapa generasi, tanpa mereka perlu repot bekerja satu hari pun. Udah bebas finansial sampai 7 turunan itu. Harusnya begitu. Masalah Gupta cuma satu. Ia tidak punya rem. Ia tidak mengerti konsep cukup. Hah? Udah punya 200 juta dolar masih ngerasa kurang? Apa sih yang bikin dia ngerasa gitu? Yang salah, ia tiba-tiba merasa miskin di antara para raksasa. Rasa gatal psikologis untuk masuk ke klub level selanjutnya itu membutakan rasionalitasnya. Terus dia ngelakuin apa? Dia kemudian ngambil resiko yang sangat fatal dengan membocorkan rahasia perusahaan dalam sebuah skandal insider trading atau perdagangan saham ilegal. Imbalannya secara finansial sebenarnya tidak signifikan kalau dibandingin kekayaannya saat itu, tapi dampaknya menghancurkan segalanya. Ketangkep dia. Dia tertangkap, dijatuhi hukuman penjara federal, reputasi puluhan tahun yang ia bangun hancur berkeping-keping, dan ia diasingkan dari lingkaran profesionalnya. Dia dengan sadar mempertaruhkan sesuatu yang sangat ia butuhkan, reputasi, kebebasan, dan kebanggaan keluarga, demi mendapatkan ekstra nominal yang sama sekali tidak ia butuhkan. Wow, itu bener-bener gila. Mungkin kamu yang dengerin ini lagi ngebatin gini. Gue mah levelnya bukan CEO McKinsey, uang 200 juta dolar mah nggak relevan buat gue nggak mungkin lah korupsi atau main insider trading. Sering pada mikir gitu ya? Pasti, tapi coba kamu pikirkan ini baik-baik. Polanya itu 100% sama persis. Ketika kamu memaksakan diri ngambil cicilan pay letter berbunga tinggi untuk upgrade iPhone ke seri terbaru hanya karena kamu malu dilihat bawa HP lama saat ngumpul sama circle tongkronganmu yang udah pada ganti baru. Betul sekali. Esensinya sama. Kamu mempertaruhkan sesuatu yang sangat kamu butuhkan, yaitu sisa gajimu untuk makan dan bayar kos bulan depan, demi sesuatu yang sama sekali nggak kamu butuhkan, yaitu validasi sesaat dari teman-temanmu. Di situ, kamu juga lagi jadi Rajat Gupta versi mikro. Analogi yang sangat menampar realitas. Selama kita masih terus memindahkan garis finish kita sendiri karena nyikutin apa yang dilakuin orang lain, kita tidak akan pernah memenangkan permainan uang ini. Kekuatan sejati dari kemerdekaan finansial bukan tentang etalase apa yang bisa kita tunjukkan ke dunia luar. Terus tentang apa? Melainkan seberapa kokoh tembok perlindungan yang kita bangun di dalam. Ketenangan pikiran jauh lebih mahal dari barang semahal apapun. Nah, sekarang buang jargonnya sebentar. Buat merangkum semua omongan berat kita dari tadi, terjemahan polosnya dari aku buat kamu itu sederhana aja. Main cantik itu berarti kamu harus tahu persis kapan waktunya berhenti menggeser tiang gawangmu sendiri. Keberhasilan finansial sejati itu nggak pernah diukur dari seberapa keras kamu bisa berteriak, memamerkan barang-barang yang nempel di badanmu. Tapi diukur dari seberapa tenang kamu bisa merebahkan kepala di bantal dan tidur nyenyak di malam hari. Karena kalau gelisah percuma uangnya banyak. Benar banget. Karena kalau kamu secara matematis kaya raya tapi kepalamu penuh ketakutan dan gak bisa tidur tenang, ya realitanya kamu itu miskin. Dari tadi kita banyak ngebedah kehebatan bunga majemuk atau compound interest untuk menggandakan uangmu di bank. Tapi ini pemikiran terakhir buat kamu renungkan malam ini. Sadarkah kamu bahwa setiap kali kamu berhasil menahan ego, setiap kali kamu menolak menggesek kartu kredit demi ngebeli status palsu untuk pembuktian sosial, kamu sebenarnya lagi nyiptain bunga majemuk untuk kemerdekaan masa depanmu sendiri. Nilainya tidak terhingga itu. Bunga majemuk dari mengendalikan ego itu dampaknya ribuan kali lipat lebih berharga dibanding return portofolio saham manapun. Pertanyaan yang wajib banget kamu bawa tidur malam ini, apakah target-target keuangan, barang-barang, dan gaya hidup yang bikin kamu stres tengah mati banting tulang hari ini, itu benar-benar murni keinginanmu sendiri? Ataukah itu sekedar ambisi pinjaman hasil fotokopi dari feeds Instagram orang-orang yang bahkan gak peduli kalau kamu jatuh miskin besok pagi? Jangan sampai kamu rela babak belur cuma buat memenangkan sebuah perlombaan yang belakangan baru kamu sadarin kalau itu tuh perlombaan milik orang lain. Teruslah lapar, tapi pastiin banget kalau tahu apa yang benar-benar bisa bikin jiwamu kenyang. Saya Adrian Wijaya, sampai jumpa di episode selanjutnya.